Shalom, saudara yang Tuhan, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi dan kita sedang membahas satu tema, yaitu hilangnya rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Sesuatu hal yang sangat mengerikan jika rencana Tuhan itu hilang dalam hidup kita. Artinya bahwa kita tidak akan pernah bisa sampai pada destiny Tuhan. Kita tidak bisa sampai pada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Daud, ya, dia memiliki kebencian kepada Amnon pada waktu itu karena dia memperkosa akan adiknya Tamar. Dikatakan jelas, saudara kasih Tuhan, bahwa Daud pun merasa marah. Dikatakan ketika segala perkara itu didengar, Raja Daud sangatlah marah. Hanya marah begitu saja. Tidak membuat tindakan apa-apa, dia tidak lakukan disiplin apa-apa. Dan disitulah dipandang oleh Absalom bahwa itu keputusan yang tidak bijaksana. Dia meragukan keputusan ayahnya karena dia tidak melakukan sesuatu kepada Amnon pada waktu itu, hanya sekedar marah. Disinilah bagian kedua kita belajar, ketika kita meragukan akan keputusan pemimpin, keputusan Tuhan, itu bisa membuat rancangan Tuhan itu hilang dalam kehidupan kita. Kita tidak mempercayai lagi akan rancangan Tuhan, tidak mempercayai lagi akan kebijakan Tuhan yang Tuhan lakukan. Saudara yang Tuhan, ini tertulis di dalam 2 Samuel 13 ayat yang ke-23 dikatakan, sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hasor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Ini ada maksud sesuatu yang buruk. Ketika dia menunggu 2 tahun, ketika dia menunggu begitu lama, ternyata Daud tidak melakukan apa-apa kepada Amnon pada waktu itu. Lalu dia berpikir sesuatu yang buruk. Mungkin dalam hatinya mulai dia meragukan akan kebijaksanaan daripada Daud ayahnya itu. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika kita mulai mencurigai kebijaksanaan pemimpin, kebijaksanaan Tuhan, di situ memungkinkan saudara bahkan kehilangan akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan yang luar biasa, kalau kita melihat, saudara yang Tuhan, di dalam Matius 20 ayat yang ke-12 dikatakan, katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari seuntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Ini ketika Tuhan pada waktu Tuhan itu memberikan upah perjanjian 1 dinar, lalu ada yang baru masuk, dia mendapatkan upah yang sama. Dia merasa ini keputusan yang tidak bijaksana. Dia marah, saudaraku. Lalu Tuhan berkata dalam firman Tuhannya dalam doa, dikatakan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Jadi saudara kasih Tuhan, orang yang bekerja 1 hari penuh, mendapat 1 dinar sesuai dengan perjanjiannya, dia merasa bahwa orang ini baru datang aja, dia dapat 1 dinar. Dia merasa bahwa kebijaksanaannya itu tidak tepat, sehingga dia marah. Dia mengatakan sesuatu kepada Tuhan itu, tapi Tuhan itu berkata dengan jelas bahwa dia mempunyai miliknya dan dia berhak melakukan. Bahkan dikatakan, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati. Jadi saudara kasih Tuhan, kita tidak tahu kebijakan Daud kepada Amnon pada waktu itu. Tetapi kita mesti meyakini bahwa di pemimpin kita, Tuhan punya kebijaksanaan yang kadang kita tidak mengerti. Kisah yang sama terjadi tentang anak sulung dan anak bungsu. Ketika anak bungsu menghabiskan harta begitu luar biasa, dia pulang dengan kondisi yang payah, yang mungkin miskin dan lain sebagainya, dan ayahnya mengadakan pesta, menerima dia mengadakan pesta, yang sulung marah-marah, saudaraku. Dikatakan dalam Lukas 15 ayat yang ke-28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia.
Anak yang sulung berpikir bahwa ayahnya tidak bijaksana. Dia sudah menghabiskan uang, kenapa dia harus diterima begitu rupa? Harusnya dihajar dan lain sebagainya. Meragukan akan kebijaksanaan Tuhan. Kebijaksanaan pemimpin bisa membuat kita kehilangan rencana Tuhan. Dalam Lukas 15 ayat yang ke-31 dikatakan, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ternyata anak yang sulung tidak bisa menikmati. Bahkan ayah menegaskan, apa yang aku punya, kamu punya. Jadi saudaraku kasih Tuhan, hilangkan rasa kita mencurigai kebijaksanaan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita berkata, orang itu diberkati Tuhan, aku yang melayani Tuhan sedemikian rupa, berkatnya hanya sedikit. Ketika kita meragukan kebijaksanaan Tuhan dalam hidup kita, bahkan kita bisa kehilangan akan rencana Tuhan yang mulia di dalam hidup kita. Biarlah hidup ini kita betul-betul tidak mencurigai Tuhan apapun kebijaksanaannya. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan datang di dalam kehidupanmu. Rencana Tuhan akan sampai dalam perjalanan hidupmu. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Biarlah hidup kami boleh mempercayai kebijaksanaan Tuhan walaupun kami belum mengerti. Supaya rancangan-Mu tetap ada dalam hidup kami. Haleluya. Amin.